Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para sahabat dan para santri, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sesi yang kedua ini kita buka majelis kita dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dihadapkan dengan salah satu bulan yang sangat spesial sekali di sisi kaum muslimin, yaitu akan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu kita wajib mensyukuri nikmat ini, karena kita dekat dengan apa? Bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama salaf atau orang-orang saleh terdahulu, mereka mengucapkan doa yang sangat bagus sekali, dan ini muntasyar, dan ini sangat sering didengar dan sangat sering dikenal doa ini. Akan tetapi dengan catatan bahwasanya doa ini bukan hadis dari Nabi SAW. Dengan catatan doa ini bukan doa maksur dari Nabi SAW. Akan tetapi doa ini adalah doa seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Doanya bagaimana? Allahumma sallimni Ramadan. Perhatikan, ini bukan hadis, bukan doa dari Nabi, akan tapi ini apa? Doa seorang tabi'in. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan, wa sallimni Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan denganku, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku dari amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Doa yang sangat bagus sekali dari siapa? Yahya bin Abi Katsir. Sekali lagi ini bukan hadis, karena banyak sekali yang mengatakan bahwasanya ini adalah hadis, saking banyaknya doa tersebut menyebar. Baik. Yang kedua, kita buka semuanya. Kita buka majelis ini semuanya dengan mengingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi, bahwasanya sebaik-baik bekal apa? At-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketika akan menerima, maka kita pasti akan menyiapkan segala hal, semuanya, dari makanannya, dari minumannya, dari cemilannya, dari tempatnya, untuk apa? Ikraman lahu, untuk memuliakan sang tamu tersebut. Begitu pula ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, begitu pula ketika kita akan didatangi dalam tanda kutip tamu, yaitu bulan Ramadan yang sangat mulia, yang kita tunggu-tunggu selama
11 bulan, maka kita harus perlu mempersiapkan diri kita. Kita harus perlu mempersiapkan jiwa kita. Kita harus perlu mempersiapkan hati kita, bahkan fisik kita, agar kita benar-benar siap untuk menjalani bulan Ramadan. Agar kita benar-benar bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini secara maksimal. Secara apa? Secara maksimal. Kemudian muncul tanda tanya di sana. Kenapa bulan Ramadan ini jadi sangat spesial di sisi kaum muslimin? Kenapa kaum muslimin berbangga-bangga, bersenang-senang ketika akan didatangi bulan Ramadan? Tentunya kita jawab bahwasanya karena ada banyak sekali hadis yang membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena banyak sekali hadis yang membicarakan tentang spesialnya bulan Ramadan di sisi kaum muslimin. Salah satu contoh seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mustaqim di sesi yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang dibawakan oleh sahabat Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan apa? Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, akan dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan akan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan yang biasa menggoda manusia. Atau dalam riwayat lain, wa sufidat maradatus syayatin, akan dibelenggu gembong-gembong syaitan yang biasa menggoda manusia. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, katanya kalau Ramadan ini syaitan pada dibelenggu, kenapa masih banyak kemaksiatan? Kenapa orang-orang banyak yang gak puasa, banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Maka kita coba melihat hal yang seperti ini dari sudut pandang yang lainnya. Bagaimana? Coba kita lihat diri kita sendiri, semuanya. Bayangkan 11 bulan kita menumpuk dosa. 11 bulan kita menumpuk dosa. Kemudian siapa tahu karena banyaknya dosa yang kita tumpuk dalam kurun waktu 11 bulan ini, sehingga kita sudah menjadi dalam tanda kutip syaitan itu sendiri, sehingga diri kita ini mudah melakukan kemaksiatan, sehingga hati kita ini tidak mengingkari ketika kita melakukan kemaksiatan. Maka perlu dikoreksi diri kita sendiri. Baik. Atau keutamaan yang lainnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masih berbicara tentang keutamaan Ramadan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan apa? Bulan yang penuh berkah. Para ulama menjelaskan di sini bahwasanya bulan yang penuh berkah, salah satu keberkahan bulan Ramadan adalah al-hasanatu tudha'af. Kebaikan itu akan dilipat gandakan. Walaupun hari-hari di luar bulan Ramadan kebaikan akan tetap digandakan. Sekali lagi kita tekankan, walaupun hari-hari di bulan Ramadan amal soleh akan tetap digandakan, akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan penggandaannya lebih next level lagi, penggandaannya lebih besar lagi. Kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan seperti dalam hadis yang termaktub dalam Sahihain, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji.
Lihat bagaimana bulan Ramadan itu menggandakan sebuah amalan dengan penggandaan yang sangat. Atau dalam riwayat lain kahajjatin ma'i, seperti haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang madmun lahul jannah, orang yang dijamin masuk surga, ketika bulan Ramadan lebih semangat lagi beribadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan nomor satu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Akan tapi ketika masuk bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi. Dermawannya lebih lagi daripada hari-hari biasanya. Kenapa? Karena Nabi berharap pahala di bulan Ramadan, infak di bulan Ramadan itu akan digandakan lebih banyak lagi daripada hari-hari biasanya. Atau keutamaan Ramadan yang lain lagi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Perlu digaris bawahi lagi, wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya minan nar, dari neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi fi kulli lailah, di setiap malam bulan Ramadan, dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Aku berharap ketika masuk bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dari mana? Dari api neraka. Yang perlu digarisbawahi ikhwah semuanya, bahwasanya di sana ada hadis yang dhaif yang mungkin sering kalian dengar, dan ini muntasyar bainal mujtama', dan ini tersebar di kalangan kaum muslimin, mengatakan bahwasanya Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat, tengah-tengahnya maghfirah, dan akhir-akhirnya pembebasan dari api neraka. Seolah-olah ketika kita baru masuk awal Ramadan kita belum mendapatkan maghfirah, belum mendapatkan pembebasan dari neraka. Dibantah dengan hadis yang pertama tadi, wa dzalika fi kulli lailah, pembebasan dari api neraka itu apa? Setiap malam di bulan Ramadan, mulai dari awal hingga akhir Ramadan. Baik, oleh karena itu semuanya, hendaknya kita benar-benar mujahadah, hendaknya kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin dari awal Ramadan, berharap kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dari api neraka. Siapa tahu di Ramadan kali ini menjadi game changing, menjadi titik balik yang mana mungkin di luar Ramadan dosa-dosa kita lebih berat daripada amal saleh kita. Oleh karena itu ketika masuk bulan Ramadan, kemudian kita serius maksimal dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala kita lebih banyak dan lebih berat ketika yaumul hisab kelak. Bayangkan ya semuanya, sekali lagi, sebuah dosa atau dosa kita itu ditumpuk selama 11 bulan di bulan-bulan yang lainnya di luar bulan Ramadan. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang identik. Sekali lagi kita ulangi, padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang identik dengan pengampunan, dengan maghfirah. Oleh karena itu para dai sering mengulangi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan Ramadan, bulan ampunan, dan seterusnya.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan wa ihtisab, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau hadis lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam imanan wa ihtisaban di bulan Ramadan, kemudian dengan penuh keimanan dan penuh berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapat? Sekali lagi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau hadis yang lain lagi, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia salat malam di Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dan penuh keimanan, penuh ihtisab, penuh berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena memang bulan Ramadan ini semuanya bulan yang benar-benar identik dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita masuk bulan Ramadan, kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bayangkan, yang mana semua orang diampuni kecuali kita, misalnya, kira-kira rugi ya? Yang mana kita ketahui secara pasti bahwasanya kita nggak tahu apakah ini bulan Ramadan terakhir kita, ataukah kita akan mendapati bulan-bulan Ramadan selanjutnya dan selanjutnya, tahun depannya dan tahun depannya lagi. Tentunya ketika kita di Ramadan ini tidak maksimal, ketika di Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira rugi atau tidak? Rugi atau tidak, Mas? Rugi banget, Mas. Rugi, dan kerugian yang sangat besar. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnadnya, hadis yang diriwayatkan atau yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingin naik ke mimbarnya. Ingin apa? Naik ke mimbarnya. Ketika naik satu anak tangga, beliau mengucapkan amin. Naik sekali lagi, beliau kembali mengucapkan amin. Naik satu tangga lagi, beliau kemudian mengucapkan amin. Para sahabat heran, "Alama amin ya Rasulullah? Kenapa engkau mengucapkan amin tadi wahai Rasulullah SAW?" Apa kata Nabi? "Jibril datang kepadaku dengan mengucapkan 3 doa. Salah satunya Jibril, malaikat terbaik, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Kemudian diaminkan oleh manusia terbaik, diaminkan oleh manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa? Doanya diijabah atau tidak? Dijabah. Apa doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi tadi? Raghima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Atau dalam riwayat lain, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celakalah bagi seseorang adraka 'alaihi Ramadan, yang dia mendapati bulan Ramadan,
Didoakan untuk apa? Agar apa tadi? Sekali lagi, celah. Dan dia masuk atau mendapati bulan Ramadan, falam yughfarlah, akan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita berharap kita ini tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Dengan apa? Sekali lagi, dengan memaksimalkan bulan Ramadan. Diusahakan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkesan seumur hidup kita, atau Ramadan yang paling berkesan daripada Ramadan sebelumnya. Tentunya dari sisi ketaatan, bukan dari sisi duniawi. Emang bagaimana Ustaz kalau Ramadan berkesan dari sisi duniawi? Misalkan di Ramadan kemarin anak baru beli baju lebaran yang harganya sekian ratus ribu, atau di Ramadan kemarin anak baru dapat jodoh, berkesan. Itu tapi dari sisi apa? Dari sisi duniawi. Yang kita bicarakan adalah Ramadan lebih berkesan dari Ramadan sebelumnya dari sisi ketaatan. Dalam perlu digarisbawahi dari sisi apa? Ketaatan. Mungkin di Ramadan sebelumnya kita berhasil menghatamkan Al-Quran 3 kali misalnya, insyaallah. Maka di Ramadan kali ini bisa diperbanyak lagi 5 kali dan seterusnya. Atau yang lebih real misalkan di Ramadan kemarin kita berhasil menghatamkan Al-Quran, tilawah Al-Quran 10 juz atau 15 juz. Maka di tahun ini diusahakan semaksimal mungkin untuk apa? Khatam Al-Quran minimal sekali, agar apa? Ramadan kali ini menjadi lebih berkesan dari sisi ketaatan daripada Ramadan sebelumnya. Tentunya ikhwah semuanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan puasa dengan sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan ini adalah intinya. Sekali lagi, di bulan Ramadan ini intinya adalah seseorang melaksanakan ibadah yang namanya puasa. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengetahui 2 hal yang benar-benar penting dan bisa dicatat sekali. Yang pertama yang harus kita ketahui, dan ini sudah disampaikan di sesi yang pertama, adalah membatalkan amalan puasa. Sekali lagi, hal yang pertama yang harus digarisbawahi, yang harus diperhatikan adalah membatalkan hal-hal yang bisa membatalkan amalan puasa. Seperti apa tadi? Makan, kemudian minum, kemudian apa satu lagi? Berhubungan suami istri yang sudah menikah, yang jodoh dengerin saja. Baik, kalau makan dan minum ini puasa semuanya. Kalau makan dan minum ini puasa semuanya. Kalau lupa masih bisa masuk akal. Baik, seperti tadi digambarkan ketika bangun tidur tiba-tiba lupa haus minum. 1 gelas habis, 2 gelas habis, itu karena puasa. Maka itu nggak mengapa. Atau ketika bangun tidur lapar kemudian makan habis 1 piring kemudian iya nggak puasa. Nggak mengapa. Karena atamahullah wasaqah. Maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang memberi makan dan memberi minum seorang yang lupa ketika berpuasa. Akan tapi jika ini berhubungan suami istri ketika lupa agak sulit. Karena kalau lupa harus dua-duanya, ya bisa salah satu ini. Toh seandainya jika lupa, seperti tadi disampaikan bahwasanya kafarahnya apa? Eksplora korban, membebaskan budak. Tapi sekarang nggak ada perbudakan, kan? Nyari di mana budak sekarang? Dari ujung dunia sampai ujung dunia nggak ada. Baik, siap syahrain mutatabi'ain. Puasa apa? 2 bulan berturut-turut. Di garis bawah jadi kali berturut-turut 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Jadi seandainya kita batal di
Hari ke-59 gimana? Ulangi lagi dari yang pertama. Benar-benar harus 2 bulan berturut-turut. Atau kalau nggak bisa it'am sittina, memberi makan 60 orang miskin. Jangankan 60 orang miskin, 100 porsi aja ada jabani. Kemudian di bulan Ramadan akan datang Islam misalnya. Bukan masalah kita bisa atau mampu 1000 porsi, 100 porsi, bukan masalah seperti itu. Akan tapi masalahnya bagaimana kita menghormati bulan Ramadan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang hamba yang mukallaf, yang dibebani oleh syariat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, hal yang benar-benar harus digarisbawahi. Kalau tadi apa? Hal yang bisa membatalkan amalan puasa. Kata amalan ini bisa digarisbawahi atau di caps lock atau di bold, ditebalkan atau dibesarkan hurufnya karena sampai tidak amal. Kalau kita melanggar atau kita melaksanakan makan, kemudian minum, kemudian berhubungan suami istri secara sengaja, maka itu harus dikodok dan seterusnya seperti yang dijelaskan tadi. Akan tapi hal yang kedua ini membatalkan pahala puasa. Kata pahalanya digarisbawahi atau dilingkari atau di caps lock atau di bold lagi kalau di stabilo kalau bisa. Membatalkan apa? Pahala puasa. Jadi seakan-akan puasanya sia-sia. Puasanya nggak ada value-nya, puasanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya misalkan ketika seorang minum khamr ketika mabuk, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, kata Nabi SAW, "Man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in mata dakhala an-nar." Barang siapa yang meminum khamr wa sakira kemudian dia mabuk, lam tuqbal lahu salatuhu 40 sabahan, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Bukan berarti dia meninggalkan salat dalam 40 hari, tidak, salatnya masih wajib. Ketika dia mengerjakan salat masih sah, akan tapi salatnya tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang minum khamr enggak sampai mabuk, gimana? Tetap haram. Ma'askar kathiruhu faqaliluhu haram. Hal yang banyak itu ketika dikonsumsi bisa memabukkan, maka yang sedikit pun tetap haram. Tapi seperti halnya juga ketika seseorang mendatangi dukun. Ketika seseorang mendatangi dukun, para tidak normal atau hal-hal yang sejenisnya. Apa kata Nabi SAW? Ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal, fasa'alahu, kemudian dia bertanya an syai'in, tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan bima yaqul, apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, lan tuqbal lahu salatun 40 yawman, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kita tekankan sekali lagi, bukan berarti selama 40 hari setelah kita bertanya kepada dukun atau setelah kita meminum khamr kita tidak wajib sholat, tidak. Bukan berarti kita harus meninggalkan sholat selama 40 hari, tidak. Sholatnya tetap wajib bagi kita. Kalau kita meninggalkan tetap kita akan dapat dosa. Akan tapi ketika mengerjakan pahala sholatnya nol, sholatnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada value-nya. Baik, seperti juga halnya ketika seseorang berhaji, akan tetapi menggunakan harta haram. Misalkan kita berhaji dengan harta curian dari kota amal masjid, misalkan BRI, atau kita berhaji dari hasil korupsi, dan kemudian sebagainya, harta-harta haram sebagainya. Apa kata para ulama? Hajinya sah, kewajibannya telah gugur dan tidak perlu diulang, karena haji itu cuma sekali wajibnya. Hajinya, kewajibannya gugur, hajinya sah, tidak perlu diulang. Akan tetapi pahalanya apa? Nol. Pahalanya zero, nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri gitu.
Padahal haji ini semuanya ketika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apa kata Rasulullah SAW? Man hajja hadzal bait wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka-yawmin waladatuhu. Pada siapa yang berhaji, apa pahalanya? Raja'a ka-yawmin waladatuhu. Dia akan kembali seperti hari pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Mau? Bagus. Walaupun ada dari usianya lagi, tapi kita tidak akan bahas dalam basis. Baik. Oleh karena itu semua, cara menjaga nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cara menjaga value puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar tetap bernilai ibadah, agar tetap pahala ini mengalir kepada kita, yaitu dengan cara kita tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau gampangnya, di bulan Ramadan kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Perlu digarisbawahi agar puasa kita selamat, agar puasa kita masih bernilai di hadapan Allah, kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan atau maksiat yang berbau-bau dosa, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Ingat, contohnya berbohong di bulan Ramadan. Berbohong ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Dosa apa? Dosa besar. Nabi SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia ketika puasa tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan yang dusta, atau bohong, perkataan yang dusta. Barang siapa ketika puasa dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta, wal amal bi, dan perbuatan yang dusta, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Bahkan Rasulullah di sini tidak mau menyebutkan puasa, siang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengatakan falaisa lillahi hajatun fi siyami, tidak. Rasul mengatakan apa? Fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Nah, atau seperti contohnya ini dua besar-besar riba. Apa? Riba yang diibaratkan atau yang digambarkan dalam Al-Quran ketika seorang berriba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma fihi maitan fakarihtumu. Diibaratkan ketika kita riba ini seperti kita makan daging bangkai saudaranya sendiri, fakarihtumu, maka kalian pasti akan jijik, gak suka dan seterusnya. Diibaratkan Allah Subhanahu wa taala saking beratnya dosa riba, saking dosa riba dengan berat itu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini menyangkut kehormatan orang lain. Jadi ketika puasa ini benar-benar riba harus ditinggalkan, offline maupun online. Sekali lagi, offline maupun online, karena riba ini mungkin di zaman dulu hanya bisa menggunakan mulut saja, tapi sekarang riba bisa menggunakan jari. Entah itu di grup WA ataupun di kolom komentar. Oleh karena itu semuanya, ketika kita bersosial media, maka selain di zaman ini, selain kita menjaga lisan kita, juga kita harus menjaga tangan kita atau jari-jari kita dari komentar-komentar yang berbau ghibah, komentar-komentar yang berbau dosa. Sekali lagi, offline maupun online. Karena betapa banyak ketika misalkan kita buka sosial media, kita akan dapat gosip artis A, kita akan dapat gosip A, B, C, D.
dengan segala kejadian misalkan rumah tangga atau kejadian apapun itu kemudian kita ketikkan di kolom komentar bla 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 dan seterusnya. Ghibah atau tidak? Ini perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan lagi. Atau ketika kita membuka media sosial misalkan, ketika kita membuka media sosial, mungkin di sana akan disuguhkan hal-hal yang tidak bernilai ibadah, bahkan bernilai dosa ketika kita mendapatkan konten-konten yang buruk. Termasuk dari adab ketika bermedia sosial adalah tidak memfollow akun-akun ghibah. Maka khususnya anak-anak muda ini atau para santri yang mempunyai akun sosial media, maka bisa di-unfollow akun-akun ghibah karena memang ada yang isinya memberitakan permasalahan orang lain, privasi orang lain, diberitakan. Kemudian para netizen yang budiman, para netizen dipersilakan untuk memberikan komentar. Maka itu semuanya perlu dihindari dan perlu perhatikan lagi. Mulai sekarang di-unfollow, kemudian follow akun-akun dakwah, karena itu dia bermanfaat. Oleh karena itu, pas menjadikan Ramadan kita itu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Ramadan kali ini benar-benar berbeda. Jadikan benar-benar ketika Ramadan datang kepada kita, sekali lagi, ketika Ramadan datang kepada kita, kita menjadi pribadi yang tidak seperti 11 bulan yang lain. Berbeda, benar-benar berbeda. Fulan ketika Ramadan berbeda dengan fulan ketika di luar Ramadan. Mulai dari tahun ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini hendaknya seseorang tidak hanya meninggalkan rasa lapar dan rasa haus saja. Yang berpuasa bukan cuma lambung dan perutnya saja. Sebagaimana nasihat Jabir bin Abdullah sangat bagus. Apa kata Jabir? Fa idza sunta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal haram. Apabila engkau berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaknya telingamu juga ikut berpuasa. Wa basaruka, dan juga matamu ikut berpuasa. Wa lisanuka, dan lisanmu juga ikut berpuasa. Minal kadhibi wal mahari, dari perbuatan dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir nasihatnya Jabir mengatakan apa? Wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa'an. Dan jangan jadikan hari ketika engkau berpuasa dan hari ketika engkau tidak berpuasa itu di luar Ramadan sawa'an, sama aja, gak ada bedanya. Jangan seperti itu. Misalkan di luar Ramadan kita dalam sehari hanya mampu membaca satu muka dari Al-Quran, maka ketika masuk bulan Ramadan usahakan ditambah, bukan sama saja ketika Ramadan ya udah satu muka. Kan Ramadan dengan hari-hari lain sama aja, matahari masih terbit dari sebelah timur. Kalau siang tetap panas, kalau malam tetap gelap. Walaupun aliyah masawika wa yawma fitrika sama. Dan yang menjadikan hari ketika engkau berpuasa dan hari ketika engkau tidak berpuasa sama sekali. Jadi usahakan ketika Ramadan itu datang itu benar-benar berefek untuk kita. Jadi mulai perbaiki hati ketika belum masuk bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan mulai perbaiki. Ketika Ramadan datang kepada kita sehingga kita menghormati, menspesialkan bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan kita
benar-benar mau lebih semangat, benar-benar mau memperbaiki diri kita. Dan hal yang benar-benar ini terjadi dan ini harus diperhatikan secara lebih. Kan puasa tadi di sesi pertama aku mengatakan puasa dari kapan? Dari terbit fajar atau dari misalkan adzan subuh sampai adzan maghrib. Tapi bisa di siang hari anak tetap puasa. Di siang hari anak nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, nggak maksiat yang lainnya. Anak ngaji, anak melakukan seluruh ketaatan. Kemudian ketika berbuka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya nggak seperti itu. Karena memang ada enforcement. Jadi ketika puasa, ketika masuk misalkan adzan subuh, dia berpuasa sampai sore. Kemudian ketika adzan maghrib, Allahu Akbar, dia ambil rokoknya, kemudian disunat, dinyalain rokoknya, berbuka dengan rokok, Bismillah, dah apa batal dan seluruh. Memang ada real seperti ini. Bukan berarti ketika kita puasa di bulan Ramadan meninggalkan seluruh kemaksiatan, kemudian malamnya tetap jalan maksiat. Tidak seperti itu konsepnya. Karena Ramadan itu bukan hanya siang hari saja, malamnya juga Ramadan masih tetap. Perlu perhatikan lagi. Dan juga hal yang selanjutnya harus kita perhatikan bahwasanya agar puasa kita tidak sia-sia atau puasa kita benar-benar masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada nilainya, masih ada value-nya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah kita meninggalkan hal yang sia-sia. Maksudnya sia-sia adalah tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditunjukkan pada siapa saja yang merasa rebahan atau kaum rebahan, yang mulai dari habis sahur sampai nanti mau buka kerjaannya cuma rebahan, kerjaannya cuma tiduran. Perlu perhatikan lagi. Kenapa? Karena kita ketika puasa benar-benar tidak memanfaatkan secara baik. Mungkin dari setelah selesai sahur sampai nanti mau salat asar misalkan, bangun tidur scroll lagi, nanti jeda salat duhur scroll lagi, tidur lagi, bangun setelah asar sholat kemudian keluar, ngapain? Nyari gorengan, ngabuburit dan seterusnya. Seperti itu kan Pak. Jadi puasa kayak Ramadan atau nggak Ramadan sama saja, cuma bedanya sore keluar nyari gorengan, sore keluar ngabuburit, nggak ada bedanya. Maka jangan seperti ini. Dan juga seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya hal termasuk hal yang sia-sia yaitu adalah benar-benar banyak scrolling. Mungkin para generasi sebelumnya kalau mau tahu scrolling itu lihat sosial media Pak. Jadi kalau Facebook itu kan ada video 30 detik namanya scroll. Jadi kita ganti video dan seterusnya. Tapi nggak ada manfaatnya. Jadi kita sampaikan di awal bahwasanya tadi ketika Ramadan itu kita benar-benar memanfaatkan ketaatan sebaik-baiknya. Kita pelik dengan waktu di bulan Ramadan. Tapi saat anak udah capek, anak udah ngaji berapa juz dari pagi misalkan, sampai siang nanti 10 anak istirahat, kemudian anak bangun, anak udah ngaji lagi. Anak mau nyari entertain, anak mau nyari hiburan dengan bersosial media. Baik, jika seandainya memang harus membuka sosial media atau jika seharusnya memang harus membuka HP dan seterusnya, maka usahakan akun sosial media kita itu benar-benar bersih dari hal-hal yang sia-sia, bersih dari hal-hal yang bahkan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan tadi, akun sosial media kita harus diusahakan mengikuti atau memfollow atau mensubscribe akun-akun dakwah, karena itu akan melatih algoritma. Jadi ketika kita scroll isinya kajian, kita scroll isinya faedah ilmu, kita scroll lagi isinya fikih dan seterusnya.
tak perlu perhatikan lagi. Oleh karena itu, Syekh Abdul Salam Asywaili mengatakan bahwasanya ketika di bulan Ramadan beliau menasihati untuk benar-benar meminimalisir membuka sosial media Fadrul Mustafa sebisa mungkin meninggalkan atau mengurangi, meminimalisir kalau bisa meninggalkan membuka sosial media, karena ketika kita membuka sosial media kita akan disuguhkan beberapa hal yang benar-benar menarik diri kita untuk berkomentar, sehingga komentar tersebut tentunya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semuanya, sebagaimana kita sampaikan secara berulang-ulang bahwasanya kita benar-benar harus pelit dengan yang namanya Allah, agar apa? Agar puasa kita masih tetap ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, akan tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya illa al-ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Lapar tok, tidak mendapatkan apa-apa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba qa'imin, dan betapa banyak orang yang dia salat malam laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang salat malam dia tidak mendapatkan apapun dari salat malamnya illa kecuali as-sahar wa ta'ab, cuma begadang dan rasa lelah. Enggak ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali juga dapat jaburan ya. Kalau terawih biasanya ada jaburan gitu, ada makanan kecil dan seterusnya di dalam masjid. Tapi mulai karena itu semuanya, untuk memaksimalkan ketaatan kita di bulan Ramadan ini, kita bisa mengerjakan semua ketaatan yang di luar bulan Ramadan, kemudian kita bawa di bulan Ramadan semuanya, mulai dari apa? Sedekah, mulai dari apa? Salat nafilah, mulai dari apa lagi? Seluruh ketaatan bisa ditarik ke bulan Ramadan, kecuali haji, karena nggak ada haji di bulan Ramadan. Seluruh bentuk ketaatan bisa ditarik ke bulan Ramadan, dan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang harus menjadi perhatian lebih kita ketika bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Karena sekali lagi, Ramadan identik dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran turun di apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu, dengan sia-sia bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar memaksimalkan, memperbaiki muamalah kita dengan Al-Quran, memperbaiki hubungan kita yang 11 bulan itu rusak, kita perbaiki di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, benar-benar mereka memanfaatkan di bulan Ramadan ini untuk Al-Quran, memberikan porsi lebih untuk Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mungkin kita sedikit akan bacakan bagaimana para ulama salaf terdahulu atau orang-orang saleh terdahulu memanfaatkan di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah atau muamalah dengan Al-Quran. Ya mungkin bisa kita tiru, tapi bukan mustahil ya. Kalau lihat dari kita ini mustahil. Kalian lihat bagaimana kita sebagai manusia atau orang-orang yang akhir zaman yang penuh dosa ini mustahil. Tapi seenggaknya kisah yang akan kita sampaikan ini menjadi seenggaknya penyemangat, tasjid untuk kita semua.
Karena Jibril yudarisu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fi Ramadan. Dahulu Jibril alaihissalam yudarisu Nabi, beliau mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW dan Jibril mempunyai majlis sendiri. Atau wakana ba'du salaf, dan dahulu orang-orang saleh di zaman dahulu yakhtimu fi qiyam Ramadan fi kulli thalath layali. Orang-orang salaf terdahulu atau orang-orang saleh terdahulu mereka mengkhatamkan Al-Qur'an ketika salat malam atau ketika tarawih, mengkhatamkan Al-Qur'an fi kulli thalath layali. Mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari, 30 juz dalam 3 hari. Berarti satu hari berapa juz? 10 juz. Dan itu dibaca ketika tarawih. Bagaimana? Memang semangatnya orang salaf atau orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu bermuamalah dengan Al-Quran. Bahkan ada Syafi'i, jadi menarik. Bahkan ada Syafi'i dan Imam Syafi'i di bulan Ramadan beliau apa? Yakhtim sittuna khatmatan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa khataman? 2 kali. Sebulan 60 kali. Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, bagaimana para ulama salaf terdahulu yang benar-benar memperbaiki atau semangat atau melipat gandakan semangatnya ketika membaca Al-Quran. Bahkan saya sangat menarik Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in yang beliau dalam hadis, beliau ini seorang penghafal hadis, seorang perawi hadis, seorang yang benar-benar suka, hobinya belajar hadis. Akan tetapi apa yang terjadi, apa yang ia lakukan, apa yang beliau lakukan ketika masuk bulan Ramadan, kita dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadis wa mujalasati ahli ilmi. Di bulan Ramadan, Ibnu Syihab Az-Zuhri yang hobinya belajar hadis, yang hobinya meneliti hadis, beliau meninggalkan yafirru min qira'atil hadis. Beliau meninggalkan dari membaca hadis wa mujalasati ahli ilmi dan duduk bersama ahli ilmi. Libur dulu kalau mau belajar hadisnya, libur dulu. Wa yuqbil ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Dan beliau menggunakan waktunya di bulan Ramadan untuk apa? Untuk membaca mushaf. Demikian ikhwas semuanya. Semoga menjadi tasjil atau semoga menjadi pengingat kita semua agar ibadah puasa kita atau ibadah di bulan Ramadan kita menjadi bermakna, menjadi pahala, menjadi bengkel jiwa kita, agar ketika keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.